Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Hun Yuantian. Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan Hun Mitian setelah membunuhnya dengan cara yang cepat dan sederhana. Dengan kekuatan Hun Mitian, dia tidak memiliki banyak ancaman terhadap Xiao Yan. Setelah kekuatan spiritualnya melangkah ke D-State, Xiao Yan sudah bisa sepenuhnya mengabaikan Hun Misheng. Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut. Dia melirik mayat dengan mata hampa di depannya dengan sikap acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, dia langsung menghancurkan mayat tersebut. Setelah itu, dia mengerutkan kening dan melihat ke medan pertempuran yang kacau di langit. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat perang dalam skala seperti itu. Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan klan Hun sekali lagi menyebabkan wajah Xiao Yan menjadi kuburan. Kekuatan aliansi yang hadir adalah kombinasi dari klan Gu, klan Lei, klan Yan, dan aliansi Istana Langit. Jumlah ahli yang hadir mencapai tingkat yang relatif spektakuler. Meski begitu, mereka masih tampak menemui jalan buntu. Mata Xiao Yan menyapu medan pertempuran. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat kabut hitam yang meresap ke langit. Ada aliran ahli terus-menerus yang bergegas keluar dari dalam awan hitam. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, sulit bagi siapapun di bawah kelas Dou Sheng bintang 7 untuk menarik perhatiannya. Namun, Xiao Yan samar-samar merasa seolah-olah kabut hitam masih menyembunyikan banyak aura yang bahkan dia sangat takuti untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Ini adalah perasaan lemah yang samar. Jika bukan karena jiwa Xiao Yan telah mencapai D-State, tidak mungkin dia mendeteksinya dengan cara yang begitu rinci. Namun, perasaan ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius. Kekuatan klan Hun memang tampak luar biasa menakutkan. Pertarungan hari ini mungkin akan menjadi pertarungan yang pahit jika ini terus berlanjut. Mata Xiao Yan berbinar. Tiba-tiba, mereka dirotasi. Dia melihat ke arah utara dari medan pertempuran. Kabut hitam bergejolak dan beberapa aura dahsyat melonjak. Jelas, ada banyak ahli dari klan Hun yang duduk di sana. Bahkan 3 klan dan aliansi Istana Langit telah menderita banyak kematian di tempat ini. Hun Feng. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat sosok yang agak muda dalam sebuah kelompok. Dikabarkan bahwa orang ini adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan Hun. Kemungkinan dia akan bisa mengancam klan Hun jika dia bisa menangkap orang ini. Pikiran ini terlintas di benak Xiao Yan. Dia tersenyum dingin dan bergerak. Tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam yang bergegas menuju wilayah kabut hitam. Bang! Hun Feng memiliki ekspresi dingin saat dia meraih kepala seorang ahli dari klan Yan. Dia melihat ekspresi ngeri yang terakhir. Ekspresi merah dan ganas melintas di matanya. Darah segar keluar dari otak yang terakhir. Setelah itu Hun Feng hanya membuang orang itu ke samping. Kamu tidak berguna. Hun Feng menggosok tangannya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Ada 4 tetua klan Hun yang telah mencapai kelas Dou Sheng bintang 4 menjaga di belakangnya. Melalui ini, orang dapat melihat bahwa klan Hun sangat menghargai keselamatannya. Tuan muda Hun Feng, ayo mundur sedikit. Ada terlalu banyak ahli dari 3 klan terdekat. Seorang pria tua berambut abu-abu melihat sekelilingnya sebelum tiba-tiba berbicara. Tempat ini bisa dibilang agak dalam. Meskipun ahli sejati dari 3 klan pada dasarnya ditahan, selalu tepat untuk sedikit berhati-hati. Ayo pergi, Hun Feng, yang bersenang-senang melakukan pembunuhan,
mengerutkan kening tetapi tidak keberatan. Dia mengangguk dan hendak mundur. Haha, Tuan Muda Hun Feng, kamu benar-benar berani pergi begitu saja setelah membunuh seseorang? Bukankah kamu sedikit terlalu bebas dan mudah? Namun, tawa pelan tiba-tiba terdengar saat Hun Feng berbalik. Dia mengangkat kepalanya dengan cara yang terkejut dan melihat seorang pemuda berpakaian hitam muncul di atas kepalanya pada saat yang tidak diketahui. Yang terakhir tersenyum menatapnya. Xiao Yan, Anda benar-benar melarikan diri dari dikejar oleh Hun Misheng? Hun Feng tertawa dingin. Ekspresinya sedikit berubah setelah melihat pemuda berpakaian hitam itu. Dikejar? Xiao Yan terkejut. Dia segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Sepertinya kecepatan membunuh Hun Mitian sebelumnya terlalu cepat. Oleh karena itu, tidak berhasil menarik banyak perhatian. Tuan Muda Hun Feng, cepat pergi. Keadaan spiritual Xiao Yan telah mencapai di state. Kekuatannya jauh melampaui apa yang tampak di permukaan. Hun Misheng sepertinya sudah dibunuh olehnya. Seorang pria tua berambut putih dari antara 4 sesepuh yang menjaga Hun Feng, memiliki sepasang mata yang sangat tajam. Hatinya tenggelam setelah melihat ekspresi Xiao Yan. Dia kemudian berteriak dengan suara rendah. Wajah Hun Feng berkedut tanpa sadar setelah mendengar kata-kata ini. Matanya dipenuhi dengan ketidakpuasan saat mereka melihat Xiao Yan. Kembali ke alam api iblis, Hun Feng benar-benar tidak perlu takut pada Xiao Yan. Namun, setelah hanya beberapa tahun, tekanan yang diberikan yang terakhir kepadanya sebenarnya tidak lebih lemah dari tetua agung dalam klan. Pindah! Meskipun dia tidak puas, Hun Feng dengan jelas mengerti bahwa jika dia harus bertarung dengan Xiao Yan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak mungkin akan mati. Karenanya, dia tidak berani menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas menuju awan hitam yang jauh di langit. 4 sesepuh di belakang menatap Xiao Yan dengan hati-hati saat mereka mundur. Xiao Yan hanya tersenyum setelah melihat mereka berlima pergi. Dia mengepalkan tangannya. 4 kelompok cahaya api yang cemerlang meletus dari tangannya. Mereka dengan cepat diaglomerasi menjadi 4 teratai api berukuran kepala yang melesat ke arah 4 sesepuh dengan kecepatan seperti kilat. Biaya! Rasa dingin muncul di wajah keempat sesepuh setelah mereka melihat Xiao Yan dengan gigih mengejar mereka. Lengan baju mereka bergetar dan rantai seperti ular sanca terangkat keluar. Teratai api telah tiba saat rantai itu ditembakkan. Setelah itu, mereka menempel pada rantai. Keempat sesepuh tidak bisa melarikan diri, tidak peduli bagaimana mereka berjuang. Bang! Teratai api tiba-tiba meledak sementara keempat sesepuh bersiap untuk membuang rantai ke samping. 4 garis api yang cemerlang terbang di sepanjang rantai. Dalam sekejap, nyala api menyerang tangan keempat sesepuh dan kemudian menyerang tubuh mereka. Ledakan! Setelah garis api menyerbu tubuh mereka, pakaian keempat sesepuh langsung berubah menjadi debu. Segera setelah itu, bibit api merah muda keluar dari pori-porinya. Suara mendesis itu sangat memekakkan telinga. Ah! Pekikan tajam dan menyedihkan terus dipancarkan dari mulut 4 anggota klan Hun sementara mereka dengan gila-gilaan melepaskan douki mereka untuk memadamkan api di dalam tubuh mereka. Ekspresi Xiao Yan acuh tak acuh saat matanya menyapu mereka berempat. Dia menjentikkan jarinya dengan lembut. 4 gumpalan angin ditembakkan. 4 tetua dari klan Hun memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka seperti sayap burung yang patah saat mereka dengan cepat mendarat di tanah. Setelah itu, mereka dikelilingi oleh para ahli dari 3 klan di bawah. Ekspresi Hun Feng akhirnya menjadi jelek setelah dia melihat bahwa 4 sesepuh,
yang telah mencapai kelas Dou Sheng bintang 4, sebenarnya sangat tidak berharga di tangan Xiao Yan. Dia dengan cepat melepaskan kecepatan maksimumnya dan buru-buru melarikan diri. Saya telah mengatakan bahwa Anda tidak akan bisa melarikan diri. Tubuh Hun Feng baru saja bergerak ketika suara yang dipenuhi dengan hawa dingin yang tak ada habisnya tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Yang pertama mengecilkan matanya. Dia membalik tangannya dan nyala api hitam menyala. Serangan telapak tangan yang sangat ganas tiba-tiba meletus. Bang! Angin telapak tangan yang ganas dari Hun Feng baru saja dilepaskan ketika sepertinya bertemu dengan penghalang yang tak terlihat. Suara keras muncul dan tangan mantan merasakan sakit menusuk tulang. Kekuatannya dipantulkan kembali dan langsung menyebabkan seteguk darah segar mengalir melalui tenggorokannya. Namun, akhirnya ditelan dengan paksa oleh Hun Feng. Hun Feng menelan seteguk darah segar. Jantungnya bergetar karena shock. Keduanya benar-benar berada di dua level yang berbeda. Hun Feng baru saja akan menggunakan teknik rahasianya untuk meningkatkan kecepatannya saat pikiran ini melintas di benaknya ketika tangan dingin yang agak sedingin es dengan lembut muncul di lehernya. Rasa dingin menyebabkan tubuhnya menjadi kaku. Leluhur, selamatkan aku! Jeritan tajam keluar dari mulut Hun Feng saat tubuhnya menegang. Leluhur? Mata Xiao Yan menyipit setelah mendengar suara Hun Feng. Matanya dengan cepat menyapu medan pertempuran di langit. Saat ini, Hun Tiandi, Nihility Devouring Flame dan 4 orang suci iblis telah ditahan. Siapakah nenek moyang Hun Feng ini? Bang! Awan hitam di langit tiba-tiba bergejolak dengan intens sementara keraguan ini melintas di hati Xiao Yan. Setelah itu, awan hitam melonjak dan sosok tua, yang tampaknya akan mati, perlahan turun. Pada saat yang sama, aura menakutkan yang luas dan kuat, yang tidak kalah dengan raja terendam hitam dari klan Gu, Gulai, tiba-tiba tersapu. Bintang 8 Dou Sheng. Mata Xiao Yan menyusut sedikit saat dia merasakan aura yang sangat kuat ini. Klan Hun sebenarnya menyembunyikan ahli seperti itu? Teman muda, kenapa kamu tidak membiarkan ini keturunan tidak berguna dari saya? Sosok tua itu perlahan melangkah maju. Dia muncul di depan Xiao Yan hanya dengan satu langkah. Wajah lansia yang tertutup keriput ditutupi dengan senyuman dan nadanya sangat ramah. Kamu siapa? Xiao Yan tersenyum dingin dan bertanya. Aku Hun Yuantian, haha. Seorang lelaki tua tak berguna yang telah meninggal di tangan Xiao Xuan saat itu. Orang tua itu tertawa. Xiao Yan bisa merasakan senyuman mantan menjadi jauh lebih gelap saat menyebutkan kata Xiao Xuan. Kamu tidak tampak seperti orang mati. Xiao Yan sedikit mengernyit. Penampilan orang tua ini terlalu misterius. Dia harus berhati-hati. Namun, dia bertanya-tanya berapa banyak ahli ini yang belum pernah muncul di masa lalu yang dimiliki klan Hun. Jika beberapa dari mereka muncul, kemungkinan bahkan pasukan aliansi ini hari ini tidak akan dapat melakukan apapun pada klan Hun. Bahkan Xiao Yan merasakan kegelisahan di hatinya saat dia memikirkan ini. Klan Hun ini memang terlalu tak terduga. Hun Yuantian tertawa. Namun, dia tidak menjawab pertanyaan ini. Dia tersenyum berkata, "Mengapa kamu tidak menyerahkannya padaku? Aliansi Anda ini benar-benar tidak cukup jika Anda ingin mempertahankan klan Hun kami." Apakah begitu? Mata Xiao Yan menjadi sedikit dingin. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan lengannya yang memegang Hun Feng. Ini menyebabkan wajah yang terakhir berubah ungu saat dia terus berjuang. Hun Yuantian menghela nafas tak berdaya saat melihat adegan ini. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda diancam. Aura hitam samar merembes keluar dari dalam tubuhnya.
Segera, tangannya yang keriput dengan cepat mengeluarkan bau busuk. Akhirnya, dia bergerak dan dengan lembut membanting ke arah Xiao Yan. Itu mungkin bagi Xiao Yan untuk mendeteksi aura mati yang agak misterius dari tulang seperti tangan yang keriput. Karena kamu menolak untuk mendengarkan kata-kata bagus, kamu bisa pergi dan mati saja. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.